Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia tidak akan tersesat. Sahabat Jejak Hidayah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jejak Hidayah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mayit mengetahui ziarah orang yang masih hidup. Diriwayatkan dari Ibnu Abdil Bar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, setiap kali seorang muslim melewati kuburan saudaranya yang telah dikenal semasa hidupnya, lalu ia mengucapkan salam, maka Allah akan mengembalikan ruhnya hingga ia menjawab salam tersebut. Dalam kitab As-Sahihain melalui jalur riwayat yang berbeda-beda, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengubur korban perang Badar dalam sumur Badar. Usai penguburan korban-korban tersebut, beliau berdiri dan memanggil nama-nama mereka. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian dengan benar? Kini kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku dengan benar. Mendengar hal itu, Umar menimpali, wahai Rasulullah, mengapa Anda berbicara kepada orang-orang yang telah menjadi bangkai? Nabi Muhammad SAW menjawab, demi yang mengutusku dengan benar, bukan hanya kalian yang bisa mendengar ucapanku, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Telah ditetapkan dari Rasulullah SAW bahwa mayat dapat mendengar suara terompah orang-orang yang bertakziah ketika mereka pulang dari pemakamannya. Nabi Muhammad SAW juga mensyariatkan kepada umatnya agar mengucapkan salam kepada penghuni kubur dengan ucapan salam yang biasa mereka ucapkan kepada orang-orang yang mereka ajak bicara atau orang yang masih hidup, yaitu dengan mengucapkan keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat orang-orang yang beriman. Tentunya ucapan ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mendengar dan berakal. Kalaupun tidak, maka ucapan ini hanya sekedar sapaan kepada sesuatu yang tidak ada atau benda mati, dan ini tidak mungkin. Ulama salaf juga bersepakat dalam perkara ini, bahwa mayat mengetahui ziarah orang-orang yang masih hidup dan bergembira dengannya. Riwayat mereka dalam hal ini sudah mutawatir. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Dunya menyebutkan beberapa riwayat dalam kitab Al-Qubur, bab mayat mengetahui kunjungan orang-orang hidup. Dari Zaid bin Aslam dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ketika seseorang menziarahi kubur saudaranya, kemudian duduk di sampingnya, maka mayat tersebut merasa senang dengannya dan menjawab salamnya sampai orang tersebut beranjak kembali dari kuburnya. Diriwayatkan dari Muhammad dari Ahmad bin Sahal, dari Rasyidin bin Sa'ad, dari seorang lelaki dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Sulaim bin Umair melewati pekuburan sementara ia menahan kencing. Maka teman-temannya memberi saran padanya agar kencing saja di salah satu lubang di antara kuburan-kuburan ini.
Mendengar itu, ia menangis sambil berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, saya malu kepada orang-orang yang sudah mati, sebagaimana saya malu kepada orang-orang yang masih hidup. Kalau saja mayat-mayat ini tidak merasakannya, tentu saya tidak malu. Bukan sekedar itu saja, bahkan orang yang sudah mati mengetahui perbuatan orang yang hidup, dari saudara-saudara dan teman-temannya." Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Saur bin Yazid dari Ibrahim, dari Abu Ayyub. Ia berkata, "Amalan perbuatan orang-orang hidup ditampakkan kepada orang-orang yang sudah mati. Jika mereka melihat bahwa amal perbuatan orang-orang hidup baik, maka mereka bergembira. Tetapi ketika melihat amal perbuatan orang-orang yang hidup itu buruk, maka mereka berdoa, 'Ya Allah, ingatkanlah dia.'" Ibnu Abid ad-Dunya menyebutkan sebuah riwayat dari Ahmad bin Abu al-Hawari dari Akha. Ia berkata, Abad bin Abad menemui Ibrahim bin Soleh yang saat itu sedang berada di Palestina. Abad berkata padanya, "Nasihatilah aku." Ibrahim menjawab, "Demi Allah, dengan apa aku menasihatimu?" Abad melanjutkan, "Saya mendengar bahwa amal perbuatan orang-orang yang masih hidup diperlihatkan kepada kerabat-kerabat mereka yang telah mati. Maka perhatikanlah amal perbuatanmu yang telah diperlihatkan kepada Rasulullah." Mendengar itu, Ibrahim menangis sampai membasahi jenggotnya. Ibnu Abi ad-Dunya meriwayatkan dari Khalid bin Amru al-Umawi dari Sadaqah bin Sulaiman al-Jabari. Ia berkata, "Saya memiliki istri yang berperangai buruk. Ketika ayahku meninggal, ia menyesali semua yang telah diperbuat dan berusaha untuk kembali berbuat kebaikan. Hingga suatu ketika, saya melihat ayahku dalam mimpi berkata padaku, 'Tidak ada yang lebih menggembirakanku selain amal-amalmu yang ditampakkan kepada kami, yang mirip amalan orang-orang soleh. Apalagi setelah perempuan ini merasa sangat malu dengan apa yang telah ia perbuat. Begitu juga orang-orang yang telah mati di sekitarku tidak merasa bersedih ketika melihat amal-amalanmu.'" Khalid bin Amru berkata, "Setelah itu saya mendengar ia, istri Sadaqah bin Sulaiman al-Jabari, berdoa ketika sahur, 'Ya Allah, saya memohon kepadamu taubat yang benar-benar taubat, yang saya tidak mengulangi dosaku lagi. Wahai Zat yang memberi kebaikan kepada orang-orang soleh, memberi petunjuk orang-orang yang tersesat, dan yang maha menyayangi.'" Banyak sekali atsar daripada sahabat radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal mengetahui orang hidup yang sedang berziarah kepada mereka, dan mereka pun senang. Sebagian kaum Ansor dari kerabat Abdullah bin Rawahah berdoa dengan doa berikut, "Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari amal perbuatan yang membuat malu." Abdullah bin Rawahah, mereka mengucapkan doa ini setelah Abdullah bin Rawahah mati syahid. Oleh karena itu, seorang muslim yang memberi salam kepada mereka disebut zair atau penziarah, orang yang berkunjung. Kalau saja mayit tidak mengetahui kunjungan mereka, mana mungkin orang-orang yang mengunjunginya disebut sebagai peziarah. Karena orang yang diziarahi jika tidak mengetahui siapa yang menziarahinya, maka tidak benar jika dikatakan kepadanya, dia telah diziarahi. Hal inilah yang paling masuk akal dan bisa dipahami dari kata ziarah menurut umumnya manusia. Begitu juga ucapan salam kepada penghuni kubur. Karena salam kepada orang yang tidak merasa dan tidak mengenal orang yang mengucapkan salam adalah hal mustahil. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya agar mengucapkan salam ketika memasuki pekuburan dengan salam berikut, yang artinya,
Semoga keselamatan diberikan kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari kaum mukminin dan muslimin, dan kami dengan kehendak Allah akan segera menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang pertama dan terakhir dari kita semua. Kami juga memohon agar Allah memberikan kekuatan, keselamatan kepada kami dan kalian. Ucapan salam, sapaan atau panggilan seperti ini hanya diperuntukkan kepada mereka yang bisa mendengar, memahami, bahkan bisa menjawabnya. Meskipun orang yang mengucapkan salam tidak bisa mendengar balasan salamnya, maka ketika seseorang mendoakan kerabatnya yang telah meninggal, para penghuni kubur yang lain menyaksikannya, mengetahui doa yang dipanjatkan, dan iri dengan apa yang telah ia lakukan. Yazid bin Harun meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Usman Al-Hindi bahwa Ibnu Sasi suatu ketika keluar mengiring jenazah dengan menggunakan pakaian yang tipis hingga sampai tiba di pekuburan. Ia berkata, "Setibanya di pekuburan, aku sholat 2 rakaat, kemudian bersandar sampai tertidur di kuburan itu. Maka demi Allah, seketika itu aku terbangun ketika mendengar suara dari dalam kubur yang mengatakan, 'Saya berpesan kepada kalian, jangan kalian menyiksaku, karena kalian kaum yang sedang beramal dan tidak mengetahui hakikat alam kubur. Sementara kami adalah kaum yang mengetahui hakikat alam kubur, tetapi tidak bisa beramal. Dan saya lebih suka 2 rakaat salatmu daripada ini dan itu.' Penghuni kubur ini mengetahui orang yang bersandar di kuburannya dan salat 2 rakaat yang ia lakukan." Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Sabit bin Sulaim dari Abu Kilabah bahwa ia berkata, "Aku kembali dari Syam ke Basrah. Menjelang malam aku sampai di sana dan beristirahat di sebuah rumah. Kemudian aku bersuci dan sholat 2 rakaat di malam tersebut. Usai sholat aku merebahkan badanku dan menyandarkan kepalaku di kuburan sampai aku tertidur. Tetapi kemudian aku terbangun ketika mendengar penghuni kubur berkata, mengeluhkan kepadaku, 'Kamu telah menyakitiku semalaman.' Ia berkata lagi, 'Sesungguhnya kalian sedang beramal, tetapi kalian tidak tahu apa yang terjadi di kubur nanti. Sedangkan kami sekarang mengetahui apa yang terjadi di kubur, tetapi kami tidak mampu lagi beramal.' Ia berkata lagi, 'Sungguh 2 rakaat yang kamu kerjakan semalam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.' Lalu ia berpesan kepadaku, 'Semoga Allah membalas kebaikan penduduk bumi. Sampaikan salamku kepada mereka, karena doa-doa mereka sampai kepada kami dalam wujud cahaya yang menyerupai gunung.'" Ibnu Abi Ad-Dunya juga meriwayatkan dari Malik bin Malghul dari Mansur dari Zaid bin Wahab. Ia berkata, "Suatu ketika saya keluar menuju pekuburan, lalu saya duduk di sana. Tiba-tiba datang seorang lelaki menuju suatu kuburan dan meratakannya. Lalu ia melihatku dan duduk di dekatku. Lalu aku berkata kepadanya, 'Kuburan siapakah ini?' Ia menjawab, 'Saudaraku.' Saya masih ragu dan bertanya lagi, 'Benar itu saudaramu?' Lalu ia menjawab, 'Saudaraku, karena Allah seagama.' Saya melihatnya di dalam mimpi sebagaimana orang melihat dalam mimpinya. Lalu ia berkata kepadaku, 'Wahai saudara, Alhamdulillah, kamu masih hidup. Sungguh kalau aku mampu mengatakan sesuatu, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.' Lalu ia berkata, 'Pasti Anda tahu bagaimana mereka menguburkanku. Suatu ketika ada seseorang yang salat 2 rakaat.
Demi Allah, kalau saya mampu sholat sebagaimana ia sholat 2 rakaat, maka itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Diriwayatkan dari Humaid At-Tawil dari Muttarib bin Abdul Al-Quraisy, ia berkata, kami datang ke rumah Ar-Rabi pada masanya. Lalu kami berkata, mari keluar pada hari Jumat untuk mengiring jenazah. Lalu kami masuk kuburan, dan aku melihat jenazah di dalam kuburnya. Lalu aku berkata, andaikan saya memiliki kesempatan untuk bisa melihat jenazah ini, maka akan saya lakukan. Lalu saya menyingkir ke pojokan dekat suatu kuburan. Kemudian saya sholat 2 rakaat, ringan dengan tidak sempurna. Tiba-tiba saya mengantuk dan saya melihat penghuni kubur berbicara kepadaku. Ia berkata, kamu sholat 2 rakaat dengan tidak sempurna. Saya menjawab, iya, memang demikian. Ia berkata, kalian masih bisa beramal, tetapi kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di alam kubur. Sementara kami tidak bisa lagi beramal dan hanya bisa berangan-angan. Kalau saja saya bisa sholat 2 rakaat seperti yang kamu lakukan, maka itu lebih saya sukai daripada dunia dan perhiasannya. Saya bertanya, siapa para penghuni kuburan ini? Ia menjawab, semuanya orang Muslim, dan semua telah mendapatkan kebaikan di sini. Saya bertanya lagi, siapa yang paling baik di sini? Lalu ia menunjuk suatu kuburan. Saya berkata pada diriku sendiri, ya Allah, aku memohon kepadamu, keluarkanlah orang ini dan saya akan bercakap-cakap dengannya. Tiba-tiba dari kuburan itu keluar seorang pemuda. Saya berkata kepadanya, kamukah orang terbaik di sini? Ia menjawab, begitulah yang dikatakan para penghuni kubur di sini. Saya bertanya, dengan apa kamu menjadi orang terbaik di sini? Demi Allah, saya tidak melihatmu paling tua di antara mereka. Ia berkata, saya mendapatkan itu semua dengan lamanya saya berhaji, umroh, jihad fisabilillah, dan amal-amal lainnya. Saya juga diuji dengan musibah-musibah, tetapi Allah memberikan kesabaran kepadaku. Maka itulah keutamaanku dari mereka. Dari mimpi-mimpi yang disebutkan memang tidak bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan kebenaran suatu permasalahan. Tetapi karena jumlahnya yang banyak dan tidak terbatas, maka semua itu seolah menjadi sebuah kesepakatan bahwa para penghuni kubur mengetahui orang-orang yang mengunjunginya. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang penetapan Lailatul Qadar, yang artinya, menurutku, mimpi-mimpi kalian telah sepakat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ketika mimpi-mimpi kaum muslimin telah bersepakat atas suatu hal, maka hal itu seperti kesepakatan mereka atas suatu periwayatan, seperti kesepakatan mereka untuk memvonis baik atau buruk suatu hal, maka itu adalah kebenaran. Karena apa yang dipandang dan disepakati kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, maka itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang mereka pandang dan sepakati sebagai suatu keburukan, maka itu buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, saya tidak menetapkan bahwa penghuni kubur mengetahui orang yang mengunjunginya hanya dengan dasar mimpi-mimpi belaka, tetapi telah saya paparkan dalil-dalil yang memperkuat perkara ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam As-Sahihain, bahwa mayat mendengarkan para pentakjiyah yang mengiringinya setelah ia dikuburkan. Berikut riwayat lengkap Imam Muslim dari hadis Abdurrahman bin Samsah Al-Mahri. Ia berkata, Amru bin Al-As datang kepada kami,
dalam keadaan seperti mau mati. Lalu ia menangis panjang, kemudian mengalihkan wajahnya ke arah tembok. Melihat hal tersebut, anaknya bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai ayahku? Bukankah kamu telah menyertai Rasulullah dalam banyak keadaan?" Amr bin Al-As lalu memandang anaknya dan berkata, "Sesungguhnya, karunia terbaik yang saya dapatkan adalah saya bisa bersahadat bahwa tiada Rob selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya telah melewati 3 fase kehidupan. Pertama, dulu kamu tahu sendiri, tidak ada orang yang paling saya benci selain Rasulullah. Dan saat itu saya sangat berharap bisa memiliki kesempatan agar bisa membunuhnya. Andai saya mati dalam keadaan itu, tentu saja saya termasuk penghuni neraka. Maka ketika Allah melapangkan dadaku untuk menerima Islam dan petunjuk itu sudah masuk dalam hatiku, saya menemui Nabi Muhammad SAW dan saya berkata padanya, 'Ulurkan tanganmu, saya akan membaiatmu.' Tetapi saya buru-buru menarik tanganku lagi. Melihat itu Rasulullah bertanya, 'Apa maumu wahai Amru?' Saya menjawab, 'Saya meminta syarat wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi, 'Syarat apa?' Saya berkata, 'Ampunilah aku.' Lalu beliau bersabda, 'Setahu saya, Islam itu menghapus kesalahan masa lalu. Hijrah juga menghapus kesalahan masa lalu. Begitu juga haji akan menghapus dosa masa lalu. Setelah kejadian itu, tidak ada orang yang paling saya cintai melainkan Rasulullah. Begitu juga tidak ada orang yang paling mulia di mataku selain Rasulullah. Sampai saya tidak mampu sepenuhnya memandang wajah beliau, karena begitu berwibawanya. Kalau kamu memintaku untuk menyipatinya, saya tidak mampu, karena saya tidak berani memandang beliau sepenuhnya. Andai kata saya mati pada waktu itu, saya berharap bahwa saya termasuk penduduk surga. Tetapi kemudian saya ditimpa suatu hal yang saya tidak tahu bagaimana keadaan saya di hadapan Allah. Maka jika saya mati, jangan meratapiku atau mengiringiku dengan api. Dan jika kalian menguburkanku, pelan-pelan saja ketika mengurukkan tanah. Lalu berdirilah kalian di sekitar kuburanku, seukuran tempat unta disembelih, dan dibagikan dagingnya, atau tidak jauh-jauh, supaya saya bisa bergembira dengan kalian, dan saya bisa melihat bagaimana utusan Robku, malaikat memeriksa amalanku. Riwayat ini menunjukkan bahwa mayit bisa merasakan dan mendengarkan kehadiran orang-orang yang hadir dalam penguburannya dan senang dengannya. Dengan demikian, dari semua pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah meninggal atau mayit mengetahui orang yang masih hidup yang menziarahi kuburannya, bahkan mampu melihat amalan orang-orang yang masih hidup. Sahabat Jejak Hidayah, dalam pembahasan ini saya menyarankan untuk tidak membenarkan seluruh isi materi pembahasan ini dan menelan mentah-mentah, karena pembahasan ini hanya bersifat pengetahuan yang masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangannya, dan perlu digali kebenarannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.